Selamat siang, perkenalkan nama saya Syawal Zaman, NRP 102. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal yang dengan judul saya yaitu pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja dan loyalitas karyawan generasi Z. Studi kasus Miga Cuan, Surabaya. Ini untuk daftar isi yang ada di pr- presentasi saya. Jadi untuk yang latar belakangnya, mengapa saya memilih untuk membuat proposal ini, yaitu ada karena industri F&B padat karya, rentan masalah kompensasi dan turnover, ketimpangan ekonomi dan inflasi memperparah kesehatan karyawan, genset dominan di sektor F&B menghadapi tekanan kerja dan finansial tinggi. Miga Cuan juga relevan dikaji karena tingkat turnover yang tinggi dan banyak keluhan tenaga kerja dan penelitian fokus pada hubungan kompensasi, kinerja, dan loyalitas. Ini untuk backgroundnya, mengapa saya menaruh data-data ini, ada tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia tahun 2023 dan penyebab gangguan kesehatan mental Gen Z yang belum bisa memiliki keturunan. Itu kebanyakan karena pertama dari hak pasti ada isu finansialnya. Dan yang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia itu karena banyaknya eh, ya tidak digaji secara merata saat bekerja di gacuan juga seperti itu. Ini untuk research question dan objektif. Pertanyaannya itu bagaimana pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan? Habis itu bagaimana pengaruh kompensasi finansial terhadap loyalitas karyawan? Yang ketiga itu apa hubungan kesejahteraan finansial dengan kepuasan dan kesehatan mental Gen Z. Objektifnya itu kami menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja dan loyalitas, mengkaji peran kesejahteraan finansial dan transparansi kompensasi, dan memberi rekomendasi kebijakan HR yang adil dan efektif. Jadi ini scope dan end limitation-nya. Jadi scope-nya itu berfokus kepada karyawan Gen Z di Megajoin Surabaya dan fokus pada kompensasi finansial, gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Limitationnya, batasannya kami ada tidak mengkaji faktor eksternal seperti ekonomi makro dan persaingan pasar, dan data hanya berasal dari cabang Surabaya. Jadi ini relevant research itu ada tiga dari kompensasi finansial, ada Equity Theory by Adams 1965, habis itu kinerja karyawan ada ekspandasi teori dari Fromm 1964, dan loyalitas karyawan itu ada organizational commitment theory dari Mayer dan Allen 1991. Jadi ini adalah kajian pustaka, landasan teorinya. Jadi loyalitas karyawan itu adalah komitmen, komitmen dari suatu karyawan bahwa memiliki komitmen untuk bisa bekerja selalu dengan berkelanjutan dan dipengaruhi karena kepuasan kerja, dukungan organisasi, dan juga keadilan. Jadi sehingga karyawan juga betah untuk di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, contohnya Mega Cuan. Ini untuk kompensasi finansial. Kompensasi finansial itu adalah imbalan uang yang diberikan perusahaan atas kontribusi karyawan, meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, bonus, dan insentif kinerja. Berdasarkan teori ekuitas, itu kepuasan kerja itu ketika karyawan merasa imbalan yang diterima itu adil dan dibandingkan dengan usaha yang diberikan ketidakadilan bisa menurunkan motivasi atau mendorong karyawan pindah kerja. Yang menyatakan bahwa bukan hanya alat pembayaran tapi juga strategi untuk meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas di industri F&B. Ini kinerja karyawan yaitu menyatakan bahwa karyawan itu termotivasi jika percaya bahwa usahanya lanjut ke menghasilkan kinerja yang baik, itu melanjutkan lagi yang berujung pada imbalan yang bernilai bagi mereka. Kinerja yang diukur dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kemampuan menyelesaikan tugas.
Jadi ini ada penelitian terdahulu. Saya di sini menginput 6 nama. Next. Ini untuk research gap-nya. Next. Jadi ini diagram alir. Saya memakai diagram alir ini dari eh, penelitian ini dari studi literatur di lapangan, ke bawah identifikasi, habis itu ke pengembangan, pembuatan hipotesis, habis itu pencantuman populasi, prediksi, sampai akhirnya harus kami bisa validasi implikasi manajerial dan kesimpulan. Habis itu baru kami selesaikan. Jadi ini populasi dan sampel. Ini kita memakai populasi dan ini adalah seluruh karyawan generasi Z di Megacuan Surabaya diperkirakan sebanyak 200 orang. Sampel digunakan teknik purposive sampling dengan kriteria usia 18 sampai 28 tahun dan masa kerja minimal 3 bulan. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slavin dan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Jadi ini kita memakai rumus ini dan sudah ada contoh perhitungannya. Ini ada theoretical frameworknya. Jadi dari kompensasi finansial itu berjalan ke kinerja karyawan. Kompensasi finansial adalah ini independen dan yang selanjutnya ada kinerja karyawan, baru ke kualitas karyawan dan yang terakhir itu H3-nya adalah kesejahteraan kesehatan mental. Jadi kesimpulannya, penelitian menyoroti pentingnya kompensasi finansial dan mempengaruhi kinerja loyalitas karyawan Gen Z, khususnya di faktor F&B Migacuan Surabaya. Gen Z juga cenderung responsif terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem kompensasi. Studi ini dirancang untuk mengisi celah riset di sektor lokal dengan pendekatan campuran sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kontekstual. Hasilnya diharapkan membantu menyusun strategi SDM yang lebih adil, relevan, dan berdampak nyata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.